Oke, ini dia Hyperion Launcher. Kalau menurut saya launcher ini sudah oke banget dan juga sudah support navigasi gestur di stok ROM Android ya, terutama di Asus Zenfone Mark Pro M1. Akan tetapi di sini ada beberapa nih yang mungkin menjadi salah satu kekurangan yang sayang sekali seharusnya tidak ada nih teman-teman. Yuk, apa saja itu kita lihat ya selengkapnya. Oke, kita akan coba di sini install ya si Hyperion Launcher, dan di sini saya masih menggunakan seperti biasa launcher bawaan, dan kita langsung saja di sini masuk ke Play Store. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ini Hyperion Launcher sudah saya install. Sekarang tinggal kita buka saja. Oke, yuk kita langsung saja, dan di sini terakhir update itu 14 Juli 2021. Oke, sekarang kita langsung buka. Oke, dan ini dia tampilan awal ya, kita lihat. Nah, oke, ini dia teman-teman ya, tampilan awal dari Hyperion ya Launcher. Oke, sekarang di sini kita lihat di bagian atas ini ada widget. Nah, ini kita bisa hapus ya, kita bisa hapus. Kemudian juga ini di bagian bawah nih ada search Google ya, ada search Google. Nah, ini juga kita bisa hapus, bisa kita custom teman-teman, seperti itu ya. Oke, di sini kita akan coba lihat dulu ya apa saja nih pengaturannya, dan pasti di sini teman-teman yang baru install bakal bingung. Mana sih ya di sini untuk masuk ke settingannya, seperti itu nggak ada logo atau nggak ada icon untuk masuk ke settingan. Dan ternyata di sini kita harus tahan di layar manapun ya, tahan saja seperti itu, dan di sini akan masuk ke tampilan pengaturannya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini yang pertama ada wallpaper. Wallpaper di sini kita bisa atur ya, wallpaper apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua di sini ke widget. Di widget di sini kita bisa pasang di sini widget banyak banget ya. Nah, saya suka dengan jam digital ini, kita pasang di sini. Oke, seperti itu, dan di sini izinkan selalu buat. Nah, ini akan langsung muncul ya jam di sini. Ini keren. Selanjutnya kita lihat di sini di icon pack. Nah, untuk icon pack di sini ada default dan kita bisa kostum ya. Dan di sini kita akan terintegrasi dengan aplikasi lain tentunya ya, seperti itu. Kita bisa menggunakan H2O free icon pack seperti itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita lihat ya, tahan lagi, dan di sini ada mengedit halaman. Nah, mengedit halaman sih sebetulnya di sini kita mau tentukan nih mana yang menjadi home atau yang menjadi halaman pertama. Di sini kita sudah yang ini ya, ditandanya yang merah ini, seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan langsung masuk saja ke setelan sistem layar utama. Nah, oke. Di setelan sistem layar utama ini banyak sekali di sini setting ya, terutama di sini untuk warna. Kita bisa custom nih semua warna, dari mulai tema, kemudian warna, aksen warna, bar pencarian desktop, banyak segini di sini, sampai ke indikator gulir di sini kita bisa atur nih untuk warnanya, seperti itu. Ini udah keren banget. Jadi teman-teman di sini bisa berkreasi di sini ya, sebaik mungkin atau sebagus mungkin untuk tema launchernya, keren. Selanjutnya di sini ada ikonografi. Nah, di sini untuk mengatur ya icon seperti ini, contoh ukurannya kita bisa atur seperti itu ya. Kemudian juga di sini ada dock ya, di sini dock juga sama, ini ukurannya kita bisa atur. Kemudian juga di sini ada drawer. Nah, ini drawer juga ukurannya untuk ikonnya kita bisa atur seperti itu. Selanjutnya ada folder juga nih di sini, seperti itu ya. Kemudian di sini ada icon pack. Nah, icon pack ini sebetulnya keren nih teman-teman. Kita bisa default seperti itu atau kita coba ubah bentuk ikonnya. Di sini saya coba facial ya. Ini keren nih. Facial keren. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada titik notifikasi, dan ke bawahnya di sini nggak bisa ya. Ini harus aktifkan dulu ini. Oh, enggak ya. Ini harus yang versi Pro teman-teman, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada tipografi. Nah, tipografi ini sayangnya harus menggunakan yang versi Pro teman-teman ya, untuk si Hyperion Launchernya. Kita klik di sini dan continue. Nah, di sini ya, Hyperion Supreme. Nah, jadi harus yang Pro atau yang versi Supreme-nya. Seperti itu teman-teman ya. Wah, ini mah ya, seperti itu. Kemudian antarmuka nih. Nah, di antarmuka ini yang bisa menghilangkan si yang bisa menghilangkan tadi yang di bawah.
Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita nggak dibuat default, ini bisa langsung keluar seperti ini dari aplikasi. Makanya di sini kita ubah dulu menjadi default ya. Saya di sini menggunakan Nova Launcher, kemudian ke setelan Nova Launcher, dan di sini kita pilih peluncur atau pilih defaultnya di sini menggunakan Hyperion. Nah, di sini sudah otomatis default. Nah, sayangnya di aplikasi Hyperion Launcher ini juga kita tidak bisa melihat recent aplikasi atau aplikasi yang berjalan di latar belakang. Itu juga yang menjadi salah satu kekurangan dari aplikasi launcher ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat tadi yang kita sudah ubah untuk icon pack. Di sini kita sudah merubahnya ya menjadi seperti ini nih. Tuh, bergerigi gini ya. Keren ya. Oke, keren ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba di sini lanjut ke setelan tadi. Nah, ya kita bahas lagi di sini di antarmuka ya. Nah, kita akan coba hilangkan tadi yang ada search Google di bawah. Itu kita langsung saja masuk ke dock di sini, kemudian kita ininya diklik dan kita lihat ini sudah nggak ada nih, sudah hilang. Tuh, sudah hilang teman-teman ya. Kalau yang suka polos ya udah seperti ini, tapi kalau saya sih lebih suka diaktifkan ya. Saya lebih suka diaktifkan seperti itu. Kita klik dock dan kita aktifkan, dan di sini kita aktifkan untuk mode kaburnya, izinkan. Nah, ini ya kaburnya, dan juga ini izinkan. Nah, kalau ini kita izinkan, tampilannya jadi seperti ini. Tuh kan, ini keren kalau menurut saya nih kalau seperti ini ya. Ih, mantap ya. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini kita lihat di setelan lagi. Nah, di sini ada ini grid dan juga widget, ini masih di tata letak ya. Kita atur tata letak dan lain sebagainya di sini, tergantung teman-teman lah kalau hal ini ya. Seperti itu. Dan di sini nih sayangnya untuk digerakkan atau di mode gestur ini kita harus beli yang supreme ya, atau kita harus beli yang memang berbayar seperti itu. Nah, yang ini sayangnya seperti itu nih di Hyperion. Kirain sudah bisa dipakai gitu ya untuk mode gestur, ternyata tidak bisa. Dan ini nih yang salah satu bagi teman-teman di sini pengguna Android yang sudah enak banget atau sudah mantap di mode gestur seperti itu ya. Kemudian di animasi. Nah, di animasi kita bisa atur nih ya, kecepatannya lambat atau normal atau cepat seperti itu. Kemudian di sini ada animasi peluncur aplikasi. Di sini saya menggunakan pulsa ya, seperti itu. Dan di sini kita aktifkan. Nah, untuk ke bawahnya di sini ada profil pengguna, integration, debugging ya di sini seperti itu. Di sini kita bisa restart launcher, kemudian kita reset konfigurasi, reset icon change, kemudian juga kini ada reset desktop dan lain sebagainya seperti itu. Kalau ke bawah ini tentang Hyperion ya. Kemudian juga di sini ada launcher status gratis untuk mengupgrade, klik di sini katanya gitu kan untuk upgrade. Berapa sih harga dari Hyperion launcher yang pro-nya? Kita lihat ya, kita langsung ke Play Store dan ternyata di sini harganya 28.000. Cukup terjangkau sih teman-teman seperti itu ya. Oke, kalau mau coba silahkan ya teman-teman. Ini udah keren sih kalau menurut saya, cepat, ringan, kecil lagi gitu kan untuk si besaran dari si launchernya seperti itu. Ya, jadi nanti kita bisa menggunakan mode gesturnya kalau kita menggunakan yang versi Pro. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini udah keren banget lah pokoknya untuk Hyperion Launcher. Oke, itu saja ya mungkin teman-teman review dari si Hyperion Launcher ini ya. Mudah-mudahan ini ada informasi yang bermanfaat yang bisa teman-teman petik. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sih ini ya untuk Hyperion Launcher, cepat loh, enggak loading, cepet ini asli.